Mari kita awali kaji kita di pagi hari ini dengan terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah atas semua limpahan rahmat, hidayah, serta nikmat-nikmatnya. Alhamdulillahirrahman alamal Qur'an khalaqal insana alamahul bayan. Ashhadu alla ilaha illallahul wahidul qahar al-azizul ghafar mukawwirul laili ala nahar. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma sholli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna. Sekaligus yang saya cintai, alhamdulillah atas perkenan Allah kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah topik, yaitu tentang strategi pendangkalan akidah, agar supaya kita mampu mengantisipasinya. Dan sebagai latar belakang, saya menyampaikan hal ini disebabkan karena pengetahuan saya, dan pengetahuan saya itu erat hubungannya dengan latar belakang kehidupan saya yang insya Allah berbeda dengan ibu-ibu pada umumnya. Seringkali saya menerima julukan sebagai seorang mantan kafir, dan dengan julukan itu saya katakan alhamdulillah. Kenapa? Karena mantan kafir itu adalah orang yang mendapatkan hidayah Allah. Maka saya katakan alhamdulillah. Sedangkan kalau mantan santri, naudzubillah, karena dia bukan mendapat hidayah Allah, tapi sebaliknya dia mendapatkan laknat Allah. Saya disebut sebagai mantan kafir itu karena saya mempunyai perjalanan hidup yang berbeda dengan ibu-ibu. Tepatnya saya ini adalah sebagai mantan biarawati. Insya Allah ibu-ibu tahu kan yang disebut biarawati, insya Allah pernah kenal. Pernah kenal kan Bu? Minimal kenalnya melalui telenovela Meksiko. Biasanya ibu-ibu menjelang maghrib itu kan? Betul kan? Saya pagi jam 9 juga ada? Nah tuh, malah saya baru ngerti. Pengalaman saya kurang lebih 2 minggu yang lalu, ada ibu-ibu majelis taklim yang mengantar saya pulang. Dia mengusulkan, Ustadzah, kami sholat maghrib di Ustadzah aja ya. Saya katakan alhamdulillah begitu. Saya senang sekali malah kalau ibu berkenan untuk menemani saya berbuka puasa. Dan kemudian naik karena ruangan saya di atas. Setelah itu ternyata ibu-ibu tadi menyatakan, Ustadzah boleh dong sambil nonton TV? Ya boleh aja. Rupanya jadi rupanya dia nggak mau ketinggalan. Kalau dia tidak maghrib di tempat saya kan maghribnya di jalan, maka ketinggalan Betty Rafia. Mama, saya baru ngerti juga, saya baru tahu bahwa ternyata menurut ibu-ibu tadi, Ustadzah, Betty Rafia sekarang cantik loh, nggak seperti dulu katanya. Betul Bu?
Rupanya ibu-ibu juga banyak nih yang nonton Betty Raffi ya. Sebenarnya yang nonton Betty Raffi itu khusus ibu-ibu atau bapak-bapaknya juga? Termasuk bapaknya ya. Luar biasa. Nah, itulah contohnya. Saya masuk biara menjadi seorang biarawati dan saya katakan alhamdulillah. Kenapa? Karena justru di biaralah untuk pertama kali saya berkenalan dengan Islam. Tepatnya dari semua mereka yang masuk biara itu hanya ada 2 orang saja. Satu adalah diri saya dan seorang teman lagi, yang kami berdua ini diberi tugas khusus, yaitu untuk kuliah di biara dan sekaligus untuk kuliah di Institut Filsafat Teologia, yang di dalam agama Katolik disebut Seminari Agung, yaitu pendidikan akhir pastor. Di sanalah saya menekuni ilmu perbandingan agama, comparative religion, termasuk menekuni Islamologi, ilmu agama Islam. Tapi Islamologi yang saya terima di sana berbeda dengan yang ibu-ibu terima. Ibu menyatakan bahwa Islam adalah agama yang hak, sedangkan yang saya terima adalah berbagai macam pemikiran dan pandangan yang menyatakan Islam adalah agama yang jelek. Kalau Anda ingin tahu jeleknya Islam, kata mereka, lihat saja umat Islam di Indonesia. Maka di Indonesia ini orang yang melarat agamanya apa? Yang bodoh agamanya apa? Yang di bantaran sungai agamanya apa? Yang kehilangan sandal sepatu hari Jumat siapa? Yang berpecah belah tidak mau bersatu siapa? Yang jadi teroris siapa? Kata mereka semua itu Islam. Dan pada saat itulah saya katakan penyimpulan itu belum benar, perlu diuji. Dan Islam jangan hanya dilihat di Indonesia maupun sebaliknya. Maka saya mengajak melihat bagaimana di Filipina, bagaimana di Meksiko, bagaimana di Irlandia, bagaimana di Italia, bagaimana tentang terbentuknya negara Amerika, dan kemudian bagaimana terbentuknya Australia, dan siapa teroris itu, bagaimana Israel dan Yahudi. Maka kesimpulannya, kalau demikian tidak terbukti bahwa Islam itu jelek. Solusinya, maka saya minta izin untuk mempelajari Islam dari sumbernya sendiri. Izin pun diberikan dengan tujuan supaya saya mencari kelemahan Islam. Tapi ketika pertama kali saya memegang kitab suci Al-Quran, saya bingung. Kitab ini mana yang depan, mana yang belakang, mana yang atas, mana yang bawah. Karena saya hanya mampu huruf Latin, padahal kitab suci Al-Quran itu dalam huruf hijaiyah. Maka ketika saya amati bentuk hurufnya pun saya semakin bingung. Ini hurufnya ini kok bulat-bulat, panjang-panjang, dari mana saya harus baca? Maka saya putuskan kalau demikian jalan pintasnya saya harus mempelajari kitab suci Al-Quran dari terjemah. Tapi ketika saya memulai dari terjemah masih keliru juga. Ayat Allah yang saya pelajari pertama-tama bukan dari depan, tapi kebalik dari belakang. Dan yang pertama kali saya kaji adalah surat Al-Ikhlas. Ibu kenal kan surat Al-Ikhlas? Biasanya bapak-bapak kalau sholatnya cepet-cepetan pakai surat apa, Bu? Al-Ikhlas. Oh, ibu-ibu juga. Kalau rakaat pertama pakai surat Al-Ikhlas, rakaat keduanya pakai apa, Bu? Biasanya Al-Ikhlas di rakaat kedua. Ina atau Ina, surat Al-Kautsar. Alhamdulillah, Allah memberi kepada kita surat panjang dan juga surat yang pendek. Tapi jangan lupa intinya antara yang panjang dan pendek sama, yaitu apa? Petunjuk Allah bagi kita. Alhamdulillah. Nah, ketika saya mempelajari surat Al-Ikhlas di malam harinya, Qul walahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Persis pagi harinya saya mendapatkan kuliah teologi, yang mana dosen saya mengajarkan Tuhan itu satu tapi pribadinya tiga, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Satu Tuhan dalam tiga, tiga Tuhan di dalam satu. Pagi harinya saya mendapatkan demikian, malamnya ada kekuatan yang mendorong saya untuk ngaji kembali surat Al-Ikhlas. Allahu Ahad, yang menurut saya ini yang benar. Maka kemudian hari-hari berikutnya saya dialogkan lagi terus. Mohon maaf ini saya singkat karena ini hanya prolog. Kalau saya tuturkan pengalaman rohani ini syarat dengan perbandingan agama, dan mohon maaf waktunya minimal 1,5 jam. Topik kita hari ini ada yang harus kita dahulukan. Nah, sampai pada klimaksnya saya bertanya kepada seorang dosen sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, ternyata Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu baru menjabat sebagai seorang Tuhan, diberi jabatan Tuhan. Peristiwa itu terjadi tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang kaisar Romawi namanya Konstantin. Dan pelantikannya terjadi di sebuah kota yang namanya Nizea. Maka disebut konsili. Konsili ini dalam bahasa Latin Romawi artinya adalah konferensi, atau bahasa lain muktamar. Jadi muktamar tapi bukan untuk memilih ketua partai atau memilih ketua ormas, tapi untuk melantik Tuhan. Maka disebut Konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini adalah saat pertama kalinya Nabi Isa alaihissalam mereka sebut dengan istilah Tuhan. Terus saya tanyakan pada dosen saya, apa benar sejarahnya seperti itu? Dia bilang benar. Dia tanya kenapa? Maka saya jawab, kalau demikian kesimpulan saya, Yesus itu bukan Tuhan tapi manusia yang dipertuhankan oleh manusia, dan penuhanan ini tidak sah. Sayangnya ibu-ibu, 95% umat Kristen tidak mengerti sejarah gereja mereka sampai hari ini. Sampai hari ini orang Kristen nggak ngerti. Malah mereka pikir, mohon maaf, mungkin diambilkan ibu, saya diberitahu aja bahwa saya masih ceramah di bagian belakang ibu. Ya, ibu tolong beritahu kalau saya masih ceramah, mungkin 2 jam lagi begitu. Maaf, saya sedang ceramah, tolong hubungi 2 jam lagi, terima kasih. Nah, sayangnya sampai hari ini 95% umat Israel nggak ngerti sejarah gereja mereka. Pikir mereka Yesus itu sejak lahir namanya Yesus. Ya bukan. Pikir mereka Yesus itu sejak dulu adalah nama Tuhan. Tuhan namanya Yesus. Salah. Nah, kenapa kristenisasi dan pemurtadan di tanah air kita sekarang marak sekali? Ibu pernah baca kan di Sabili, kemudian di Republika, bagaimana umat kita termasuk yang dari Gorontalo disekap, dikristenkan, bagaimana ustadz-ustadz di Padang 40 orang katanya sudah menjadi penginjil dan sebagainya. Nah, kalau kita kemudian mempertanyakan mengapa sampai hal itu terjadi, dan di Indonesia ini marak dengan pemurtadan dan kristenisasi, maka jawabannya orang Kristen nggak ngerti sejarah gereja, sehingga mereka pun banyak yang ngotot, tong kosong nyaring bunyinya. Sedangkan sayangnya kita umat Islam juga nggak ngerti tentang sejarah itu, sehingga kita tidak bisa menolak ajakan mereka, tidak bisa mengkonter mereka, sehingga pemurtatan ini berjalan marak. Ibaratnya orang buta memimpin orang buta.
Jadi mereka nggak ngerti, kitanya nggak ngerti, akhirnya karena sama-sama nggak ngertinya, banyak yang kemudian terperosok dalam suatu lembah yang kelam. Nah, ibu dan bapak yang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu sedikit prolog dari saya, sehingga dengan pengalaman-pengalaman hidup itulah saya menjadi sangat paham bagaimana visi misi Kristen dan bagaimana strategi mereka. Apalagi ditambah dengan pengalaman ketika saya masih remaja dulu, saya masuk organisasi di gereja yang namanya Legio Maria. Legio ini dari kata legion, itu sebelum saya masuk biara. Legio Maria, legio dari kata legion, legion adalah tentara atau serdadu Maria. Visi dan misinya adalah untuk mencari domba tersesat. Dan siapa yang disebut domba tersesat? Domba tersesat itu bukan kambing-kambing yang dipotong saat kita Idul Adha, tapi domba tersesat di sini maksudnya siapapun orangnya yang belum jadi Kristen. Jadi maaf, ya Bu, betul, termasuk diri saya dan ibu-ibu seluruhnya ini termasuk domba tersesat. Dan inilah yang dijadikan sebagai target untuk dikristenkan. Nah, itulah ibu-ibu yang harus kita pahami. Jadi visi misi Legio Maria mencari domba tersesat. Kurang lebih 5-6 bulan yang lalu, saya terkejut di berbagai media di ibu kota disampaikan berita Gus Dur di Manado menjadi anggota kehormatan Legium Christum. Pada waktu itu, insya Allah dari ibu-ibu tidak banyak yang berkomentar karena nggak ngerti. Tapi sekarang sudah tahu apa itu Legium Christum, ya baru ada komentar. Jadi Legium Christum berarti menjadi serdadunya Yesus Kristus. Nah, itu yang terjadi. Itu sebagai selingan saja. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita ini memandang bahwa peristiwa banjir yang melanda Jakarta kemarin adalah peristiwa yang mensengsarakan, sesungguhnya saat ini telah ada bahaya yang 10 kali lebih besar daripada banjir, dan bahaya itu sudah berada tanda kutip di depan pintu rumah kita, dan kita masih dalam keadaan tertidur lelap. Bahaya apa yang saya gambarkan seperti itu? Bahaya ini berawal dari sebuah disertasi yang disampaikan oleh seorang profesor politik Amerika dari Harvard University. Namanya adalah Samuel Huntington. Dia mengatakan dalam disertasinya, setelah perang dingin antara Rusia dan Amerika selesai dengan kemenangan di pihak Amerika, maka musuh Amerika berikutnya adalah Islam dan Konfusian. Sejak itulah pemerintahan Clinton pun sudah mencari di mana basis Islam dan di mana basis Konfusian. Dan mereka mendapatkan basis Islam itu di Indonesia dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka mereka membuat kebijakan, kalau demikian Indonesia tidak boleh menjadi negara yang kuat. Kenapa? Kalau Indonesia menjadi negara yang kuat, Indonesia akan membahayakan kepentingan Amerika. Untuk menyusun strategi pengamanan kepada Amerika, maka mereka membuat 3 strategi. Yang pertama yaitu strategi di bidang ekonomi, kedua strategi di bidang budaya, dan ketiga strategi di bidang agama. Strategi di bidang ekonomi, insya Allah ibu-ibu sudah demikian kenal dengan seorang Yahudi yang namanya George Soros. George Soros ini diberi waktu, ternyata dalam waktu yang relatif sangat singkat dia berhasil ngerjain tanah air kita dan seluruh negara Asia.
Sehingga dalam waktu 1 bulan pun perekonomian seluruh Asia itu hancur, terpuruk, termasuk mata uang rupiah mereka dan rupiah kita, dan ekonomi kita sampai hari ini hancur. Namun negara tetangga kita perekonomiannya sudah mulai pulih kembali. Sehingga hal ini mengundang tanya para ekonom kita, mengapa Indonesia demikian dan apa bedanya antara kita dengan negara tetangga. Ternyata para pengamat ada yang mengatakan hal ini disebabkan karena pemerintah kita saat itu berbeda sikap dengan pemerintah Asia yang lain. Mereka menolak pinjaman IMF, sedangkan Indonesia justru mengemis kepada IMF. Dan sejak IMF masuk, kata mereka, maka IMF itu sudah berhasil membuat angka pengangguran di atas 70 juta. Investor asing yang lari 76%. Sumber daya alam kita nyaris tergadaikan seluruhnya kepada pihak asing. Bahkan sejak kita masuk dalam krisis ekonomi, mereka pengusaha-pengusaha besar di barat sudah mempunyai peta tanah air kita yang dilengkapi dengan di mana letak sumber daya alam kita, BUMN kita, dan itu harga jualnya berapa. Jadi mereka tuh tinggal main pilih, saya mau invest yang ini, kamu invest yang itu, jangan yang ini bagian saya, itu bagian kamu. Sehingga para pengamat lebih lanjut mengatakan kalau keadaan ini tidak berubah, maka 2005 nanti TKI dan TKW tidak perlu diekspor ke luar negeri. Mereka cukup aja nunggu nongkrong di tanah air, menunggu majikan-majikan masuk dari luar. Jadi saat itu akan terjadi suatu perubahan. Bangsa kita tidak lagi menjadi tuan di negeri sendiri, tapi kita akan menjadi bangsa buruh dan majikan kita adalah orang-orang asing. Kalau ibu-ibu mengamati kantor-kantor di sepanjang Sudirman dan Tamrin, coba ibu, Indonesia termasuk bayi yang baru lahir, dia menangis dengan tangisan pertama suatu penolakan. Mengapa saya sudah mempunyai hutang 7,5 juta rupiah per jiwa? Nah, ibu-ibu, singkat kata, maka mereka sudah strategi mereka di bidang ekonomi ternyata sudah berhasil ngerjain bangsa kita. Ini mereka yang pertama berhasil. Kedua, kita telaah, yaitu strategi di bidang budaya. Pada tahun 97-98 saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Megatrend 2000. Penulisnya adalah Patricia Aberden dan John Nisbet. Mereka mengatakan tahun 2000 nanti, berarti kemarin lalu, 2000 nanti, maka manusia ini akan dibawa oleh suatu kekuatan arus besar. Saat itu manusia tidak akan mampu mengelak oleh arus itu. Mereka akan digulung dan dibawa kepada arus yang dibawa pada satu arah yang sama. Dan pada saat itulah semua manusia sudah akan terbentuk, terpola menjadi manusia yang sama. Pola pikirnya sama, budayanya sama, kemudian bahasanya sama. Dan manusia seluruhnya akan dipimpin oleh seorang panglima dunia, yaitu Amerika. Untuk mencapai global itu, maka mereka menggunakan instrumen yang namanya 3F, yaitu yang disebut Fun, Food, and Fashion. Fun, Food, Fashion. Fun yaitu hiburan, food makanan, fashion pakaian. Karena kita sudah masuk dalam tahun 2002, dalam pertengahan tahun 2002, coba kita analisis sampai di mana keberhasilan mereka. Yang pertama, yaitu di bidang food. Coba kita amati mulai generasi muda kita, pemuda-pemuda kita. Ketika mereka itu malam minggu, mereka kemudian haus, ingin minum teh. Coba kira-kira mana alternatif yang mereka pilih? Ada dua, masuk ke kafe
atau masuk ke warung? Mana kira-kira yang dipilih? Kafe. Mereka masuk kafe, maaf, walaupun hanya pesan teh 2 cangkir. Tapi teh 2 cangkir itu ternyata baru selesai mereka nikmati. Mereka baru keluar dari kafe setelah 3 jam. Kenapa? Karena mereka merasa kerasan dengan tempat, dengan situasi di kafe, dengan musiknya yang khas. Dan mereka merasa di kafe mereka enjoy. Dan mereka keluar dari kafe dengan langkah gontai sambil melihat ke kiri dan ke kanan dengan harapan semakin banyak orang lihat saya akan semakin bangga. Walaupun ada wartawan yang meliput, saya akan bangga dengan menyatakan, nih gue anak gaul, dengan masuk kafe. Lain halnya apabila pemuda kita dia tertinggal dompetnya di rumah, dia masuk ke warung untuk minum teh. Maka dia masuk ke warung dengan tidak kerasan, hanya bertahan paling lama setengah jam. Kalau keluar dari kafe, maaf, dengan tengok kiri kanan supaya semakin banyak orang lihat, dia semakin bangga. Maka dia keluar dari warung, tengok kiri kanan dengan harapan jangan sampai ada orang lihat saya, apalagi pacar saya, jangan sampai tahu kalau gue nih anak warungan. Gengsi mereka. Begitu juga kalau ibu, ketika mereka itu keliling ke mall, seringkali mereka keliling mall sambil nenteng minuman. Coba diamati minuman apa yang mereka bawa keliling mall dan mereka bangga sekali dengan minuman itu. Kira-kira minuman apa? Apa mungkin misalnya minuman khas Indonesia, yaitu misalnya saja es kelapa muda? Nggak mungkin. Bajigur kali? Ibu pernah nonton generasi muda kita bawa bajigur keliling mall? Cincau keliling mall? Nggak mungkin. Tidak mungkin mereka melakukan itu. Kenapa? Tidak gengsi, malah malu-maluin gitu. Malu-maluin bajigur, cincau kok dibawa keliling. Coba kalau kita sebut saja merek apa misalnya, ya, Coca-Cola, Green Sand, Champagne, dan yang lain-lain. Jadi apa kesimpulannya? Mereka bangga dengan produk barat. Dan segala sesuatu yang dari barat itu mereka anggap yang paling baik, yang paling bergengsi. Maaf, kita jangan ngoreksi anak muda saja. Coba kita koreksi juga, maaf, diri kita sendiri. Sebagian daripada kita kaum ibu, mohon maaf, dia akan demikian bangga kalau bisa menyajikan makanan khas Sumatera Selatan. Empek-empek. Ketika ngeluarin pempek ceritanya panjang. Oh, ini pempek nggak ada seperti ini di Jakarta. Ini adanya dari Palembang. Saya baru dapat kiriman tadi pagi dari Palembang. Ketika kita masuk ke Jawa Timur, orang Surabaya akan demikian senangnya kalau dia bisa menyajikan rujak cingur. Bangga dia. Keluar dari Surabaya, ada sebuah kota kecil. Walaupun kecil, tapi si Sidoarjo ini, dia akan bangga sekali dengan yang namanya Kupang. Dia bercerita seluruh Indonesia yang punya Kupang cuman Sidoarjo. Presiden pertama sampai keempat makan Kupang semua di sini katanya. Masuk kemudian kita ke Jawa Tengah. Orang Jogja merasa belum jadi Jogja kalau dia belum ngeluarin gudeg. Masuk ke Jawa Barat, orang Bandung Mojang Priangan akan ngeluarin peyem. Sampai kita ke Betawi, orang Betawi ngeluarin apa? Nasi uduk. Ibu-ibu, itu 5 tahun yang lalu masih terjadi. Sekarang semua itu sudah hilang. Ibu-ibu muda kita demikian gengsi. Maaf, yang tubuhnya itu 1,7 itu sampai melar jadi 2,7. Demikian bangga kalau dia bisa menyajikan spaghetti, burger, pizza, dan semua makanan-makanan barat. Tapi coba kita amati ibu-ibu kita yang ganti menu.
Tidak sampai 24 jam mereka yang ganti menu tadi, mereka akan kembali cari nasi. Dan setelah ketemu nasi, mereka akan mengatakan puas deh. Walaupun 1 sendok, pokoknya nasi masuk perut kita tenang katanya. Dan coba ibu amati, ketika sudah 24 jam nggak ketemu nasi, dia pilih nasi. Dan setelah itu apa? Coba ibu hidangkan, ada steak, ada juga ikan asin, ada lalapan. Kira-kira yang dipilih yang mana? Ikan asin sama lalap, bukan steaknya lagi yang dipilih. Jadi ternyata apa? Ibu-ibu muda kita itu ganti menu bukan karena selera, bukan karena kebutuhan, tapi karena apa? Gengsi. Ini yang dikejar. Seolah-olah yang barat lebih baik daripada milik kita sendiri. Maaf ibu, gejala apa ini sebenarnya? Inilah yang disebut krisis identitas. Maaf, kita sekarang ini sudah mulai terkena penyakit. Tidak bangga dengan diri kita, tidak bangga dengan keislaman kita, dan mohon maaf juga tidak bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita lebih bangga menjadi mereka. Mohon maaf sekali lagi. Demikian pula hal ini bisa kita lihat bagaimana ketika iman itu sedang naik. Ketika iman sedang naik, kita rajin melaksanakan perintah, termasuk sholat. Tapi ketika iman sedang turun, na'udzubillah, luar biasa. Kita maaf, demikian pula sekali lagi saya mohon maaf, ibu-ibu, remaja ataupun anak-anak kita yang dinikahi dengan orang barat. Mereka kadang lebih barat ketimbang orang baratnya sendiri. Dengan maaf, dengan pemuda bangsa kita mereka tidak tertarik. Kenapa? Made in Indonesia. Lain. Kalau dengan orang barat mereka mengatakan made in Europe. Dan termasuk ada kalimat memperbaiki keturunan dan sebagainya. Itulah yang terjadi, krisis identitas. Maaf ibu-ibu yang saya hormati, coba kita telaah lebih mendalam lagi. Kita melihat bagaimana firman Allah di dalam surat Yusuf. Silakan ibu nanti sampai di rumah buka surat Yusuf ayat terakhir. Insya Allah ayat terakhir itu ayat 111. Firman Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Al-ayat. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah yang berguna bagimu. Apa maksudnya? Kitab suci Al-Quran itu adalah sumber daripada semua ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan sejarah. Kitab suci Al-Quran telah menceritakan kepada kita sejarah manusia terdahulu bahkan berjuta tahun yang lalu. Kitab suci Al-Quran tidak hanya menceritakan sejarahnya para nabi sebagai manusia mulia dan terpuji, tapi juga menceritakan sejarahnya orang-orang tercela yang diwakili oleh Fir'aun dan Qarun. Lalu untuk apa kita belajar sejarah? Firman Allah menyatakan supaya menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Mengapa demikian? Karena sejarah itu senantiasa berulang kembali. Jangan kita sangka yang namanya Fir'aun hanya hidup zaman itu. Demikian pula Qarun. Watak Fir'aun dan Qarun akan senantiasa ada pada setiap periode zaman. Lalu apa pentingnya kita mempelajari sejarah? Supaya maaf kita tidak terperosok jatuh dalam kesalahan yang sama. Tuntunan agama kita mengatakan, kalau hari ini keadaan kita sama dengan kemarin, maka kita tergolong orang rugi. Kalau keadaan kita hari ini lebih jelek daripada kemarin, kita tergolong orang yang zalim.
Maka tuntunan agama kita mengatakan hari ini keadaan kita harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Jadi kita mempelajari sejarah supaya apa? Supaya kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi dahulu tidak terulang. Nah, ibu dan ibu-ibu yang saya hormati, kali ini mari kita uji sampai di mana kebenaran ayat Allah ini dalam kehidupan kita. Contoh saja, ketika seseorang di masyarakat kita, seseorang itu belum mempunyai pengaruh, belum mempunyai kekuasaan, belum mempunyai kursi, maka tidak mustahil setiap malam dia mengamalkan ayat kursi 100 kali. Tapi setelah dia dapat kursi, apa yang terjadi? Ayatnya hilang. Ketika ayatnya hilang, yang ada tinggal kursinya, maka dia nikmati kursi itu. Aduh, alhamdulillah kursi ini demikian empuknya. Maka saya tidak akan bangun dari kursi sampai kapanpun. Dan dia baru beranjak karena terpaksa kalau kursi dicungkir. Kalau kursi tidak dicungkir, dia pun tidak mau bangun. Dan kita lihat benar nggak ini? Ternyata mohon maaf, sejarah bangsa kita menyatakan dijajah oleh Belanda 350 tahun. Kita merdeka, proklamator kemerdekaan menjadi presiden pertama, memakai Undang-Undang Dasar 45 yang antara lain menyatakan masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Setelah naik tahta, duduk di kursi, apa yang terjadi? Dia mengubah ketentuan, bukan 5 tahun tapi menjadi seumur hidup. Kemudian apa yang terjadi? Terpaksa berganti, terpaksa bergeser karena kursinya dicungkir. Yang menjungkir adalah presiden kedua. Naiklah presiden kedua dengan menyatakan saya tidak akan seumur hidup. Tapi apa yang terjadi? Ya 32 tahun, lebih lama daripada yang pertama. Sejarah berulang kembali. Maaf, tidak mustahil yang berikut-berikut ini terjadi juga seperti itu. Tinggal bagaimana kita umat Islam mensikapi. Ini satu contoh. Contoh yang lain, mari kita simak bersama hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Mengapa Rasulullah bersabda demikian? Karena Cina saat itu sudah mencapai kebudayaan yang sangat tinggi. Cina sudah makmur. Buktinya kemakmuran Cina, Cina sudah mengekspor kain sutra zaman Rasulullah. Jadi kain sutra dari Cina ini sudah dinikmati sampai ke Syam, sampai ke Persia. Bahkan semua pangeran-pangeran negara Teluk pakai kain sutra dari Cina. Dan pada saat itu posisinya tidak ada seorang Cina pun yang menyangka bahwa negara mereka itu akan jatuh melarat, miskin dan komunis. Maaf, ini yang saya bandingkan dengan Jakarta kemarin banjir. Tidak ada seorang penduduk Jakarta yang nyangka bahwa Jakarta akan banjir. Ternyata apa? 2/3 Jakarta direndam oleh air. Orang Cina zaman itu tidak nyangka bahwa Cina itu akan melarat. Dan ternyata sejarahlah kemudian yang menyatakan siapa yang menjatuhkan Cina? Inggris. Dengan apa Inggris menghancurkan Cina? Ibu masih ingat sejarah? Ya, opium, candu. Kalau sekarang apa? Narkotika. Bagaimana caranya? Inggris tidak pernah mengirim serdadu, tidak pernah menjatuhkan bom, tapi Inggris cukup dengan biaya yang sangat murah menghancurkan Cina. Berkapal-kapal opium dikirim ke Cina. Begitu kapal-kapal itu mendarat, lihat nih persamaan dengan Indonesia. Maka siapa penadah pertama? Penadah pertama adalah anak-anak konglomerat dan anak-anak pejabat. Persis sama dengan di tanah air kita.
Betul kan? Nih, berulang lagi nih sejarahnya. Maka coba kita simak. Ketika opium itu sudah sampai di tangan mereka, mereka menjadi pemakai sekaligus pengedar. Mulai dari pedagang besar sampai seluruh penduduk kota madep saat itu. Setelah orang kota madep, orang kota nggak diem, mereka mengedarkan kepada orang desa. Ibu kalau amati dalam sejarah, kontur tanah di Cina memungkinkan Cina itu mempunyai sawah yang sangat lebar. Pada saat itu tercatat sawah-sawah yang sudah siap panen hanya tinggal panen saja. Tidak ada seorang petani pun mau turun ke sawah. Hanya untuk panen pun enggak. Ngapain mereka? Semuanya sibuk dan asik. Sibuk apa? Asik apa? Madap. Setelah orang kota terkena opium, mereka madap seluruhnya. Apa yang terjadi? Mereka salurkan lagi sampai ke gunung-gunung. Cina di gunung, tradisi mereka, kakek nenek itu ngajakin cucu-cucunya untuk mengut daun, ranting dan membelah pohon. Saat itu tidak ada kakek, tidak ada nenek, tidak ada anak kecil yang mau bekerja, semuanya mereka madap. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Maka dalam waktu seketika perekonomian Cina lumpuh. Setelah lumpuh, hancur perekonomian Cina dengan robot tidur. Tidak tahu kita. Inilah yang saya maksudkan. Dan saya menyimpulkan demikian ini karena saya mempelajari sejarah. Mengapa saya belajar sejarah? Karena perintah Allah. Ini yang terjadi. Maka ibu-ibu, coba bandingkan. Cina dihancurin oleh Inggris dengan status sebagai negara pengkonsumsi narkotika. Negara kita ini bukan negara pengkonsumsi saja, kita sudah tergolong produsen narkotika. Ibu mau tahu atau sekedar saya mengingatkan, menyegarkan ingatan, yang namanya ekstasi made in Tangerang, pabrik di Tangerang itu adalah pabrik kedua terbesar di dunia. Jadi ibu-ibu, produksi Tangerang itu satu hari 350.000 pil. Itu belum produksi dari Jakarta sendiri. Belum lagi produksi dari Bandung, dari Surabaya, dari Medan, dari Semarang dan lain sebagainya. Itu dia sudah 350.000 pil per hari. Yang menurut Badan Penelitian Obat-obatan Terlarang dari Amerika, ekstasi made in Tangerang adalah ekstasi kelas wahid yang sama dengan Inex made in Holland. Padahal satu butir Inex itu 50-60 ribu rupiah. Setengah tahun yang lalu di Jakarta ini ada seorang anak laki-laki kelas 2 SD yang dia kejang di sekolah. Setelah kejang dia terkapar pingsan. Maka oleh ibu gurunya dia diangkut ke rumah sakit, diinfus, dan ketika bangun, ketika dia sadar, yang pertama kali meluncur dari mulut anak laki-laki itu, "Bu, beliin dong Bu permen cepean." Ini ibu guru nggak ngerti, ibunya sendiri nggak ngerti. Untung ibu guru ngajak dua orang temannya untuk ikut ngantar ke rumah sakit. Dari temannya itulah diperoleh berita bahwa permen cepean itu adalah permen yang dijual oleh yang suka mangkal di sekolah. Permen apa ini? Mereka membahas permen apa, dokter masuk dengan membawa hasil tes urin. Dokter langsung marah-marah tanya, "Mana ibunya anak ini? Gimana ibu mendidik? Bagaimana ibu menjaga anak sekecil ini sehingga dia kok sudah terkena narkotika?" Apa yang terjadi? Dari mana dia peroleh narkotika? Ternyata justru dari permen cepean itulah. Maka ibu-ibu, saya bertanya, ada apa ini semua? Opium itu, narkotika, ekstasi itu dijual satu butir ada yang berharga 50-60 ribu rupiah,
tapi satu biji permen narkotika dijual hanya dengan nilai 100 rupiah saja. Ada apa ini sebenarnya? Inilah yang disebut penghancuran suatu generasi dengan harga yang sangat murah. Ibu-ibu yang saya hormati, sesekali ibu mencoba melihat kehidupan di bawah jembatan. Ada apa di bawah jembatan itu? Maka kalau ibu-ibu sudah masuk ke situ, ibu akan melihat bahwa anak-anak usia SD dari umur 5 sampai 12 tahun, banyak di antara mereka itu yang berbagi lem Aika Aibon. Ibu tahu lem Aika Aibon kan? Itu satu kaleng kecil yang sekian ini, itu mereka bagi 4. Mereka bagi 4, maka tiap anak akan menghisap 1/4 kaleng dan sambil memandang apa yang mereka inginkan. Mereka ingin menikmati seolah hidup di apartemen, mereka ingin menikmati makanan di hotel, atau mereka ingin menikmati pemandangan kaum hawa yang sedang bertelanjang. Maka cukup mereka pikir dengan menghisap Aika Aibon itu dan fly mereka. Coba ini yang mereka lakukan sekarang. Dan mereka hanya apa? Hanya butuh menjadi pengamen untuk mendapatkan uang 3.000 rupiah per hari, cukup. Mereka tidak butuh makan, mereka tidak butuh minum. Yang mereka butuh ngisep tuh Aika Aibon, dapat uang 3.000, fly mereka. Ini yang terjadi saat ini di tanah air kita, di Jakarta nih. Maka ibu-ibu, ada data yang menyatakan dari Farmakolo yang menyatakan nanti 2005 50% daripada generasi muda Indonesia akan idiot. Jadi dikatakan remaja Indonesia tahun 2005 50% idiot. Kalau memang data ini benar, sangat memprihatinkan. Inilah penghancuran sebuah generasi dengan harga yang sangat murah. Kalau senjata mahal, tapi cara ini mereka sendiri cari duit, cara mereka merusak diri sendiri. Dan itulah yang terjadi.